Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan mulai membahas tentang materi kuliah kita yang berjudul tentang teori uang. Ini adalah bagian pertama dari pembahasan tentang ekonomi moneter, karena kita akan bahas panjang sekali tentang uang. Jadi sebagai basic atau dasar pijakannya, kita akan mereview kembali tentang uang ini, meskipun mungkin beberapa kesempatan sudah dibahas di mata kuliah ekonomi makro ataupun mata kuliah lain. Nah, kita akan lihat dulu secara spesifik bagaimana itu uang. Yang pertama, kita ingin lihat dulu pengertian dari uang. Berdasarkan beberapa referensi, kita bisa ambil misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengatakan dua pengertian uang. Yang pertama adalah alat tukar atau standar pengukur nilai yang sah dikeluarkan oleh pemerintah, bentuknya berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Pengertian kedua mengatakan uang itu adalah harta. Nah, secara hukum, kita punya dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, yang didefinisikan uang adalah alat pembayaran yang sah. Kata ini kemudian dicantumkan dalam mata uang kita, rupiah, yang kita bisa lihat sehari-hari di kehidupan kita. Atau misalnya pengertian dari Nopirin, salah satu ahli ekonomi juga, dalam bukunya mengatakan bahwa uang itu yang diterima oleh sebagai alat pembayaran yang kurang lebih pengertiannya hampir sama dengan pengertian yang Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa asing misalnya uang kita lihat dari Kamus Cambridge, misalnya uang adalah koin, logam, atau notes yang pengertian berarti kertas yang digunakan untuk membeli barang ataupun jasa. Atau Frederick Mishkin, salah satu ahli ekonomi moneter di Columbia University, mengatakan bahwa uang adalah apapun yang diterima sebagai alat pembayaran dari barang dan jasa. Dan pengertian-pengertian ini secara intinya sama antara satu dengan yang lainnya. Hanya pengertian satu mau menjelaskan secara rinci, pengertian lainnya secara simpel saja. Jadi uang itu secara spesifik atau bisa kita simpulkan adalah bentuknya dalam bentuk kertas ataupun koin atau bentuk lain yang dia diterima sebagai alat pembayaran. Nah, dalam hazanah Islam ataupun di dunia Timur Tengah atau di Arab, uang itu digunakan dengan beberapa kata yang berbeda. Misalnya yang pertama adalah nukud, atau yang biasa nukud itu kemudian diartikan juga sebagai dirham. Karena nukud itu adalah kata jama dari nakd atau asman, bentuk jama dari saman yang sebenarnya pengertian asalnya adalah harga, tapi dia juga biasa digunakan sebagai kata yang menggantikan uang dalam bahasa Indonesia. Atau sikah. Sikah itu berarti tanda yang, karena dia di uang itu mempunyai tanda. Tanda baik bentuk nominal uangnya, ataupun tanda-tanda tertentu yang menyatakan bahwa uang itu adalah uang yang sah digunakan. Atau umlah, dan terakhir yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari atau kita jadikan aneka adalah fulus, yang dalam pengertiannya sebenarnya fulus itu adalah ya logam lain yang digunakan sebagai uang selain dari emas dan perak. Jadi dalam Indonesia kita sebut sebagai uang, kemudian ada pengertian mata uang. Nah, di bahasa Inggris kita sebut dengan money ataupun nanti ada currency. Nah, dalam bahasa Arab bisa disebut dengan nukud, asman, sikah, umlah, ataupun fulus. Tentu saja dengan dinar dan dirham yang kemudian kita kategorikan itu sebagai mata uang tersendiri. Nah, uang itu sebagai sebuah alat tukar mempunyai beberapa kriteria. Setidaknya ada banyak kriteria dan saya cantumkan di sini 8 kriteria saja. Uang layak, satu benda layak disebut sebagai uang. Yang pertama,
tentu saja dia harus dijamin. Nah, ini bagian penting dari uang karena uang itu harus dijamin sebagai alat tukar. Jadi semua orang bisa menggunakannya sebagai alat tukar. Tentu saat ini jaminan itu dikeluarkan oleh pemerintah di sebuah negara tertentu. Maka sekarang kita mengenal uang dari berbagai negara yang berbeda-beda. Indonesia menggunakan rupiah atau dalam ilustrasi di sini dolar. Contohkan ini US dollar. Yang kedua, diterima oleh banyak orang. Jadi tidak cukup hanya dijamin, tapi juga harus diterima. Jadi semua orang mau untuk menggunakan uang ini sebagai alat tukar. Yang ketiga adalah nilai yang stabil. Nah, jadi karena uang sebagai alat tukar, dia harus stabil, tidak boleh fluktuatif, naik turun, tapi diusahakan selalu nilainya stabil. Yang keempat, mudah untuk disimpan, karena uang ini tentu ditransaksikan sehingga akan dibawa oleh si pengguna, pembeli maupun penjual. Yang kelima adalah mudah dipindahkan, kemudian tahan lama, karena kita tentu bisa menyimpan uang dalam waktu yang cukup lama, tidak hanya hitungan hari, tapi mungkin bulan, bahkan tahun. Jadi uang itu harus tidak hilang karena lapuk misalnya, jadi dia punya daya tahan yang cukup. Yang ketujuh adalah mudah untuk dibagi. Jadi kalau kita punya uang yang besar, misalnya saya punya uang 1 juta rupiah, saat ingin membagikan uang ini kepada banyak orang, maka uangnya mudah untuk dibagi, baik dalam bentuk pecahannya ataupun dalam bentuk nominalnya. Dan yang terakhir adalah supply yang elastis. Jadi karena ekonomi itu terus berkembang, maka jumlah uang juga yang dibutuhkan semakin banyak. Nah, elastis dalam hal supply-nya ini menjadi penting dari uang, sehingga ekonomi tidak macet karena uang itu bisa kita ilustrasikan seperti oli dalam sebuah mesin. Nah, ini 8 kriteria dari uang yang bisa menjadi referensi, atau beberapa ahli juga menambahkan kriteria lain, dan itu diperbolehkan saja karena ini bagian dari pendapat ekonom-ekonom. Nah, selanjutnya kita akan melihat fungsi uang. Nah, jadi karena tadi fungsinya, sebenarnya fungsi utamanya sudah disebutkan di awal dalam pengertian, di uang itu punya beberapa fungsi. Nah, tentu saja uang ini bertindak sebagai pengganti dari sistem ekonomi yang digunakan sebelumnya, yakni sistem ekonomi barter. Nah, sekarang kita menggunakan sistem ekonomi yang menggunakan uang sebagai alat tukar, yang dimana alat tukar itu sebagai fungsi utama. Kita mulai dari fungsi pertama uang, yakni uang itu sebagai alat tukar. Jadi uang ini menggantikan sistem barter. Sehingga kalau saya membutuhkan pulpen misalnya, pulpen yang saya punya, saya tidak perlu menukarkan kertas ataupun barang lain yang saya punya dengan pulpen. Saya cukup menukarkan pulpen yang saya punya ini dengan uang. Nah, karena si penjual pulpen pasti akan menerima uang tersebut. Berbeda dengan sistem barter. Nah, misalnya ini contohnya, ilustrasinya mempunyai uang dolar, kemudian membelinya dengan membeli daging dengan uang itu. Nah, fungsi uang yang paling utama itu adalah begini. Jadi kita punya uang membeli barang. Karena sebelumnya kita mengenal sistem ekonominya barter. Nanti akan dijelaskan pada sesi selanjutnya. Yang kedua, uang itu fungsinya sebagai unit of account. Jadi dia sebagai alat hitung. Nah, kita yang mempunyai beberapa barang tentu ingin mengetahui, ataupun jika seorang pejabat publik, dia akan dihitung berapa total kekayaannya. Bagaimana cara menghitungnya? Tentu tidak dihitung dalam bentuk 1 unit rumah, 2 unit mobil, tapi harus ada angka akhir yang menjadi referensi. Nah, itulah fungsi uang. Dia akan menentukan berapa nilai dari sebuah barang, kemudian bisa diakumulasikan. Bayangkan kalau tidak ada uang, maka saat kita menilai kekayaan seorang atau total harta,
maka akan sulit. Kita harus sebutkan satu-satu. Satu rumah, 2 mobil, 3 motor. Nah, ini fungsi uang di sana. Jadi misalnya ada 2 benda ini, ada 2 kaos atau 2 baju, pakaian ini, bagaimana kita membandingkan, nilai dari 2 barang tersebut? Ya dengan uang, karena kalau tidak dengan uang, maka dia akan agak bias. Saya yang suka warna biru akan menilai kaos warna biru lebih bernilai daripada kaos warna kuning. Tapi sebaliknya orang yang suka warna kuning ini akan menilai kaosnya warna kuning lebih bernilai atau berharga daripada kaos warna biru. Dan uang berperan di sini sebagai hakim. Jadi dinilai berapa harga kaos warna biru misalnya $30, berapa nilai kaos kuning $40. Maka saat menentukan mana yang paling berharga atau paling mahal, berarti kita sebutkan kaos warna kuning. Dan jika saya punya dua-duanya, berapa total kekayaan saya, maka tinggal jumlahkan harga dari kaos biru dan kaos kuning $70. Tidak perlu disebutkan, ada harta saya satu kaos biru, satu kaos kuning. Nah, itu fungsi dari uang sebagai unit of account. Nah, yang ketiga, uang itu berfungsi sebagai penyimpan nilai. Nah, tentu saat kita mempunyai harta, kemudian harta itu digantikan dengan uang, tidak serta-merta pada saat itu juga kita membelanjakan uang tersebut. Nah, maka uang itu berfungsi untuk menyimpan nilai kita untuk dibelanjakan pada kemudian hari. Misalnya hari ini saya mendapatkan uang dari pekerjaan Rp1.000.000, maka tidak Rp1.000.000 kita habiskan dalam hari yang sama. Akan kita habiskan selama 1 bulan misalnya atau 1 minggu. Maka selama 1 minggu uang itu memiliki fungsi menyimpan harta kita, nilai kita. Nah, uang ini mempunyai karakteristik yang liquid, sangat liquid. Liquid itu berarti mudah untuk dicairkan. Bentuknya kita simpan uangnya, saat kita butuh, kapanpun kita bisa gunakan, dimanapun. Berbeda dengan barang lain, misalnya saya punya tanah, sama-sama berharga, tapi saat akan digunakan, sulit atau tidak liquid. Artinya saat saya akan menggunakan tanah untuk membeli barang, harus ada proses perubahan tanah itu menjadi barang. Entah itu dijual ataukah digadaikan, dan itu tidak mudah. Berbeda dengan uang yang kapanpun kita gunakan, itu bisa diterima oleh siapapun. Dan fungsi terakhir dari uang adalah standar pembayaran yang ditangguhkan. Nah, ini hampir sama seperti fungsi yang kedua, uang ini bisa digunakan untuk berbagai hal yang tidak bisa dilakukan dalam satu waktu pembayarannya. Misalnya Anda ataupun orang tua Anda punya rumah, atau Anda misalnya punya motor, tidak memiliki uang seharga motor yang harganya misalnya Rp25.000.000, maka pembayaran dicicil selama 3 tahun. Nah, bagaimana cara menyicilnya kalau dia tidak ada uang? Nah, uang ini menjadi solusi. Maka 25 juta ini kita bagi menjadi 3 tahun atau 36 bulan. Selama 36 bulan tersebut kita bisa membayar pembayaran pembelian dari motor tersebut. Tidak berubah harganya dan sudah disepakati di awal berapa cicilan yang kita harus bayarkan setiap bulannya, sehingga solusi kita yang tidak punya uang banyak dalam satu waktu bisa teratasi dengan adanya uang, karena kita bisa menyicil atau melakukan pembayaran yang berkali-kali atau long term, panjang itu. Nah, ini tentang teori uang, kurang lebih yang dibahas itu. Jika ada pertanyaan akan kita bahas dalam kelas virtual. Jadi setelah menyaksikan video ini Anda bisa bertanya dalam kelas apa yang kurang dipahami atau penjelasan yang saya sampaikan terlalu cepat, kita bahas bersama-sama di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.